Hai, apa kabar guys? Ini dengan Sunil Tawani. Kebetulan uh, dalam rangkaian campaign dari Rumah Millennials, namanya RM Product Fit, hashtag Beat the COVID. Kebetulan kita pada work from home, jadi gue pengen sharing hal-hal yang produktif, hal-hal yang mungkin bisa memotivate atau menginspire teman-teman. Yang pasti kita semua nggak akan luput, semoga nggak ya, tapi pasti akan ada yang kena mayoritas, tapi itu nggak terlalu perlu kita terlalu pikirin terlalu parah kalau kita bener-bener fokus on the prevention. Jadi buat teman-teman yang memang kewajibannya masih harus keluar, I salute you guys. I pray for you guys, semoga diberkati selalu, jaga kesehatannya juga, jangan lupa jaga jarak. Tapi teman-teman yang masih punya kesempatan untuk work from home, mungkin ada beberapa tips yang gue bisa share. Yang gue lakuin adalah, pertama, gue ngambil momen ini to be more closer to my family, to be more closer to myself. Jadi kita punya kesempatan untuk lebih banyak waktu untuk bisa fokus selain ngerjain kerjaan kita, tapi kita juga punya waktu untuk lebih fokus ke diri kita. Ini momen blessing banget sih menurut gua, karena lo bisa gunain momen ini untuk lebih banyak menggali diri lo sendiri. Get to know yourself, lo kenali diri lo, gunakan waktu lo sebaik mungkin. Imajinasi lo, visualisasi itu sangat powerful. Jangan lupa kalau dari sisi kesehatan itu, ya lo konsumsi makanan yang bergizi, tidurnya cukup, nonton hal-hal yang motivating, nonton hal-hal yang inspiring, belajar karena banyak sekali skills yang lo bisa belajar di online. Fokus ke ngelakuin tugas lo. Terus juga lo bisa, mungkin ada 3 tips yang gampang sih. Jadi lo bangun tidur, jangan lupa berjemur ya, sekitar jam 10 lah, 15 menit lah. Itu bagus buat vitamin D lo. Itu nggak ada guarantee apa-apa, tapi at least it makes you it rejuvenates your body with vitamin E and vitamin D as well. And lakuin yang namanya breathing. Nah ini keren banget sih, ini yang gue lakuin ya. Jadi gue ngelakuin breathing itu, lu jangan tanya gue formulanya, tapi yang gue lakuin aja ya. Itu gue breathing itu 27 kali dikali 4. Jadi kayak sekali one batch 27 kali gue di breathing gitu, 27 times, and then gue gap sejenak, and then gue lakuin lagi. Tapi dalam proses ngelakuin breathing itu ada hal yang amazing, yaitu kadang gue dengerin musik-musik jazz, kadang gue dengerin healing music, tapi gue tenangin diri gue visualisasi gue tuh sehat, gue tuh happy, gue itu nggak worried, gue itu bersyukur, gue imagine semua hal yang gue miliki, gue bersyukur banget, gue masih jauh lebih baik dibanding banyak orang lain di sana. Itu menjadi satu hal untuk kita sadar ya. Jadi kita perlu banyak menolong banyak orang. Pertama, kalau kita selalu komplain tentang posisi kita, ya susah dalam breathing itu. Yang ketiga, gue gunain waktunya untuk lebih banyak riset tentang produk, riset tentang what's happening. Gue baca-baca tentang COVID-19, gue diskusi, gue juga lakuin yang namanya video conference ke teman-teman gue, ke tim gue bikin goal setting gue gunain momen ini untuk get to know yourself. Kadang-kadang gue ngelakuin yang hal-hal yang mungkin kayak ngikutin tes di online ya. Mungkin lu bisa iseng aja ngikutin personality test, terus lu ngikutin strength finder test untuk memahami strength finding. Jadi lu strengthnya di mana sih gitu. And then once you get to know yourself, you start writing down apa sih yang lu benar-benar enjoy doing it, apa sih yang benar-benar makes you tick, you know, the one thing that makes you tick, that you wanna see your life better, you wanna see the world better, you wanna see your family better, and get to know, write down, and then start
growing dari itu. Gue suka ngopi misalnya, gue baca-baca tentang barista, gue baca-baca tentang coffee beans, gue baca-baca tentang coffee itu bisa jadiin produk apa aja sih. And then itu hanya salah satu contoh ya. It's like something that you enjoy. And then if you can learn music instrument. That's the fun part. You can learn music instruments online. It's fun. It's cheering up. Lu juga bisa use the moment to say thank you to some people. Use the moment to say sorry to some people. And tips yang lain, time management lo, tanya sama diri lo, selama ini mumpung gue lagi di rumah, karena otak gue pasti kemana-mana kalau di rumah ya. Jadi selama ini gue tuh sibuknya ngapain sih? Gue kayak nggak punya waktu tuh ngapain gue untuk apa? How do I spend my day to day? Is it effective? Is it efficient? Apakah itu selaras dengan goals gue? It's fun. Buat gue itu fun. Jadi lu punya banyak waktu untuk lebih get to know yourself, understand yourself, and then family, of course. Communicate with your parents, with your wife, with your kids, with your brothers, sisters. Play with them. Jangan bete. It's gonna be long, maybe 14 days, maybe 30 days, we don't know. Don't be panic. Believe that if we are happy, we'll be healthy. Tapi happy bukan berarti makan seenak jidat. It's not gonna be healthy. Try to kalau bisa berkumur sama air hangat sama garam ya. It helps your throats. And yang gue lakuin juga, kadang gue shower with warm water with salt. Itu juga one way to clean up. Natural ingredients itu lebih bagus. Sleep well, read books. I read books ya. Atomic Habits is one of the books yang gue lagi baca, sama Human Design itu juga adalah book yang gue lagi baca. Kadang gue nonton film, film yang mungkin semua orang udah tahu ya, The Secret, Coach Carter, terus apa lagi ya? Any Given Day. Itu film-film lama, tapi kadang-kadang it's good to refresh your mind, refresh your brains ya. Recall some things, read things, and then sisanya yang lakuin kerjaan lu aja. Jadi kayak bener-bener lu punya kesempatan untuk maximize berkarya. Kayak ya gue lagi belajar musik instrumen sih, karena gue dari dulu memang demen music. Dulu gue music arranger gitu lah, udah lama banget. Sekarang kayak momennya bisa pakai lagi nih buat practice ya kan. Kayak gitu sih. You can start developing new skills, and itu aja sih dari gue. Sisanya ya I keep myself clean. I keep reminding my friends. Kita ngobrol, kita ngomongin about the economic outlook, kita ngomongin about the situation. Tapi ya, at this situation memang yang paling penting adalah adaptivity. Karena day to day, because of too many information, kita bingung, kita mau langkahnya gimana, kita mau ngapain. Jadi ya, kuatin iman lo, banyakin doa. Adaptasinya ini biarin berproses, moment by moment sih. Karena kadang ada momen yang cukup kayak dolar kemarin spike up gitu kan. Aduh ngapain nih, apa jual beli dolar aja gitu. Jadi try to be more play around with your mind, you know, understand yourself, pelajarin diri lo, and jangan terlalu terhipnotis on mobile phone too much. Jangan kayak tiktokan mulu, terus IG-an mulu.
justru momen ini selain physical distancing, social distancing, saran gue lu ambil momen dimana lu bisa gadget distancing, karena lu bisa dapet essence kehidupan yang berbeda kalau lu mulai ngelakuin gadget distancing, and that's gonna be amazing. That's all folks. Wish you all the best. Stay safe, di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Hashtag work from home. Stay safe, be healthy, always think positive, be happy. And this is Sunil Tolani calling out.